Apa itu bahagia? Boleh ya Bu, ditanya ke dalam hati, apa yang bikin saya bahagia sih? Bahagia itu apa sih? Tanya ke hati masing-masing. Udah ketemu jawabannya? Oke. Bawa buku, buka bukunya, tulis. Buat saya bahagia adalah, tulis Bu, tulis di dalam bukunya. Buat saya, sebelum saya dengar materi ini yang akan saya sampaikan, bahagia adalah misal punya anak sukses, mati husnul khotimah. Apa lagi? Punya uang banyak, mau belanja nggak pakai mikir, mau jalan-jalan ke luar negeri, beli semua mua yang dipenginin tanpa takut uangnya habis. Apalagi Bu? Suaminya baik. Pokoknya bahagia itu hidup tanpa masalah. Ada yang mau nulis begitu? Boleh, tulis aja. Ya nggak apa-apa, bebas Bu. Di sini nggak ada salah, nggak ada benar. Tulis aja. Apa bahagia menurut ibu-ibu sekalian? Oke, udah punya jawabannya, simpan. Nggak usah dikasih tahu ke temannya, simpan sendiri. Nggak usah kasih tahu ke saya juga. Biar tuliskan itu, mudah-mudahan setelah materinya saya sampaikan, ada konsep kebahagiaan yang semakin utuh dan semakin sejati untuk kita kejar. Ya, Bismillah. Lanjut. Nah, judulnya kan bersama Al-Quran kutemukan kebahagiaan. Kenapa harus dengan Al-Quran? Bu Ibu udah belajar Quran udah berapa lama Bu? Berapa Bu? Ada yang udah 30 tahun dari SD belajar Quran? Ada? Mana-mana? Ada, ibunya ngangguk doang. Ada? 20 tahun. Ya, saya baru pas di sini baru belajar, gak apa-apa. Setahun. 2 tahun. Siapa yang kalau saya tanya apapun gak akan ngangkat tangan? Nah, semuanya. Nah, jadi kenapa sih harus sama Al-Quran? Saya baca kok Al-Quran, tapi kok saya gak bahagia sih? Masalahnya tetap ada. Ada yang pernah ngerasa gitu gak? Banyak. Bu, suara hati banget Bu kayaknya. Nah, terus kenapa dong judulnya? Salah dong. Bersama Al-Quran ketemukan kebahagiaan. Salah nggak judulnya Bu? Kenapa? Tahu dari mana? Oh, kitanya yang salah kata ibunya. Masya Allah. Ya, jadi Bu, di dalam Al-Quran itu Allah turunkan itu untuk menjadi kitabul hidayah. Apa Bu? Kitabul hidayah. Sebuah buku petunjuk kehidupan. Tapi berapa banyak kita yang memakai Al-Quran untuk jadi petunjuk hidup kita? Rata-rata kebanyakan cuma jadi bacaan yang berpahala. Kalau baca 1 huruf Al-Quran pahalanya berapa Bu? 10. Ayo kita kejar pahala, tabung pahala. Itu bagus. Tapi Al-Quran itu mukjizat akhir zaman dan dia punya kekuatan yang lebih besar dari sekedar untuk menambah pahala. Dia bisa mengubah hidup kita. Ibu tahu Madinah, kota Madinah? Madinah sebelum datangnya Islam itu perang saudara Bu, antar suku, ribut terus. Pokoknya selalu pengen ngerasa suku ini jauh lebih hebat daripada suku yang ini. Ya kalau sekarang mungkin tawuran antar RT atau antar RW gitu ya Bu. Tapi nggak ada lah Bu ya. Ya. Nah, kayak gitu saling perang. Tapi saat akhirnya Rasulullah SAW Allah hijrahkan dari Mekah ke Madinah, hanya dalam waktu beberapa tahun saja, Madinah yang tadinya kota yang hancur, banyak terjadi pertumpahan darah, ekonomi dikuasai sama Yahudi. Orang Muslim bukan Muslim ya, orang penduduk aslinya, karena Yahudi bukan penduduk asli Madinah. Orang penduduk aslinya itu tersingkirkan jadi orang nomor sekian, ibaratnya kalau pakai kastanya paling rendah. Tapi dengan masuknya Islam ke sana, Al-Quran mengubah masing-masing pribadinya menjadi luar biasa. Masya Allah Bu. Kira-kira
Quran yang turun sama masyarakat Madinah dulu sama Quran yang sekarang kita baca sama apa enggak? Terus kenapa Al-Quran di zaman itu bisa mengubah para pribadinya sampai akhirnya bisa terbangun sebuah negara yang kuat di Madinah itu dan bisa menyebarkan Islam sampai ke sebagian besar dunia, mengalahkan Imperium Romawi dan Eropa yang udah sekian lama dia berkuasa. Kenapa bisa di sana begitu tapi di sini efeknya belum berasa, Bu? Mudah-mudahan dari materi yang disampaikan kita jadi tahu apa yang salah di kita ya, Bu ya. Oke. Kok ini kelihatan nggak ya? Nah, yang kedua ketenangan jiwa dan yang ketiga sebagai sumber ilmu. Nah, cuma kita nih jarang mengambil Al-Quran sebagai sebuah ilmu yang akhirnya menjadi amal. Coba ya Bu ya, di sini siapa yang sudah mempraktekkan ayat pertama surah Al-Fatihah di dalam hidupnya pagi ini? Apa ayat pertama surah Al-Fatihah, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang sudah mempraktekkan ayat itu hari ini saat bangun tidur? Ada ibu? Ibu ada yang cuma iya Bu. Prakteknya gimana Bu caranya Bu? Suaranya yang besar aja Bu. Oh, Masya Allah. Setiap kali bangun tidur baca doanya dengan Bismillah. Tapi doa bangun tidur gimana Bu? Coba. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, saat kita tahu apa arti dari doa itu kita sedang menghubungkan diri kita sama Allah, tahu Bu? Apa artinya Bu? Coba. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah ya yang telah menghidupkanku setelah mematikanku. Masya Allah. Ya, jadi implementasi basmalah itu ada di doa-doa harian yang biasa kita udah pelajarin dari zaman kita masih kecil, Bu. Ya. Nah, saat kita membacanya itu kita lagi mengikuti Rasul. Rasul mengajarkan begitu, maka kita ikutin. Nah, itu implementasi dari basmalah sebenarnya. Kita mau makan baca Bismillah. Itulah saat itu kita sedang mempraktekkan Al-Quran, Bu. Kalau saat ini baca Bismillah cuman karena ya kenapa baca Bismillah sebelum minum? Kenapa baca Bismillah sebelum makan? Kenapa baca Bismillah sebelum melakukan apapun? Kenapa? Kalau sebelumnya jawabannya karena kata Bu Ustazah, waktu saya kecil dulu sampai sekarang saya udah punya cucu atau punya anak, harus baca Bismillah. Nah, mulai sekarang coba dirubah ya Bu. Tambahin niatnya. Selain kata Ustazah, tambahkan saya baca Bismillah setiap kali mau memulai aktivitas karena saya lagi mengamalkan Al-Quran. Surah Al-Fatihah ayat. Insya Allah pahalanya Bu berlipat-lipat. Ya, baca Bismillahnya udah bagus, tapi kalau diniatkan untuk mengamalkan Quran, insya Allah Bu, akan Allah bukakan pintu pemahaman yang lain terhadap ayat-ayat yang kita baca. Ya, yang sebelumnya Al-Quran kayaknya datar gitu kita baca, tapi setelah Allah bukakan pintu itu, penghalang di hati kita Allah buka, kuncinya gemboknya itu dibuka gemboknya, siap-siap. Baru dengar ayatnya tersentuh dan akhirnya kita jadi orang yang jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Bismillah ya, next. Nah, siapa yang ingin merasakan kebahagiaan? Saya juga mau ya. Bu, kita tuh setiap kali sholat sehari 5 kali kita minta bahagia sama Allah, ya kan? Ada doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Apakah jalan yang lurus itu? Yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan. Dapat nikmat bahagia enggak, Bu? Bahagia. Nah, tapi penjelasannya ini di surah Al-Fatihah ini penjelasannya ada di
tafsir dari ayat yang barusan saya baca ada di surah An-Nisa. Ayatnya nanti coba yang tahu kasih tahu saya. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan atas mereka. Jadi, yang di ayat yang tadi Al-Fatihah itu, Bu, jalan orang-orang yang diberi kenikmatan, dijelasin, emang siapa orang yang diberi kenikmatan itu, yang merasakan kebahagiaan itu? Di surah An-Nisa yang tadi. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa aja orang yang diberi kenikmatan itu? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar, jujur. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, para syuhada dan para sholihin, orang-orang yang soleh. 4, Bu. Inilah orang-orang yang diberi kenikmatan. Tapi coba kita cek ya, Bu, ya. Kita sama-sama ngecek ya. Orang-orang yang Allah bilang diberikan kenikmatan dan adalah yang paling pertamanya minan nabiyyin, para nabi. Kita tahu kisah para nabi. Hidupnya senang-senang aja enggak? Enggak. Kita ambil contoh nabi kita tercinta aja deh. Nabi Muhammad SAW. Bagaimana untuk sampainya Al-Quran kepada kita, Rasul rela dihina, ditimpukin batu sampai berdarah-darah, lagi sholat di depan Ka'bah ditumpahin kotoran unta, isi perut unta ke atas tubuhnya. Itu nikmat nggak? Gak nikmat. Tapi kenapa Allah bilang para nabi itu orang-orang yang Allah beri nikmat? Salah dong Allah? Enggak, cuma kita yang belum nyampe ilmunya ke sana. Ya, makanya sekarang coba kita renungkan dari keseluruhan hidup kita yang kita pengen banget bahagia. Setiap hari doa 5 kali sehari, enggak dong. Setiap baca surah Al-Fatihah di setiap rakaat kan? Berarti sehari berapa kali minta bahagia sama Allah? Minimal 17 kali, Bu. 17 kali minta. Tapi kenapa hidup saya malah susah ya Allah? Pernah bertanya nggak? Karena, ada jawabannya nanti di slide yang berikutnya. Jangan dulu. Ya, jadi semua orang ingin merasakan bahagia, ya. Sepakat ya? Gak ada kan orang yang pengen susah? Gak ada. Semua pasti akan menghindari kesusahan tersebut. Dan pintu pembuka dari kebahagiaan tersebut, poin nomor 3, hati yang terbuka, siap untuk menerima hidayah. Ada orang-orang yang hidupnya susah, dia menangis, tapi hatinya tenang, penuh dengan kebahagiaan dan bahkan berterima kasih sama Allah atas semua hal baik dan buruk yang terjadi di hidupnya. Apa yang bikin dia bisa beda menyikapi permasalahan dengan orang lain yang punya masalah yang sama? Karena dia punya hati yang Allah buka untuk dapat hidayah dan akhirnya meyakini bahwa apapun yang ada di dalam hidupnya terjadi atas izin Allah. Itu maha baik dan gak mungkin mencelakai dia dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Saya punya cerita, Bu. Mau dengar ceritanya? Ada yang udah nonton film saya belum? Ya nggak ada nih. Satu pun. Ya sedih banget ya. Ibu punya Netflix nggak, Bu? Netflix? Aku nanti tanya anaknya deh. Dek, punya Netflix nggak? Ibu pengen nonton film Perjalanan Pembuktian Cinta. Itu cerita yang diangkat dari novel saya. Novel saya tulis dari kisah nyata. Kisah nyata perjalanan pembuktian cinta. Walaupun kesannya kayak cinta-cintaan antara dua orang anak muda gitu ya, Bu. Bukan. Inti dari perjalanan pembuktian cinta yang saya tulis jadi novel dan akhirnya Allah jadikan film di 2024 lalu tayang bulan Maret. Intinya adalah bagaimana saya ingin menjadi hamba yang membuktikan kecintaan saya kepada Allah, kepada Al-Quran yang sudah saya hafalkan, yang disuruh sama orang tua saya dari kecil ngafalin Quran. Dalam perjalanannya saya merasakan jatuh cinta, Bu, sama Al-Quran. Sampai akhirnya sekarang saya udah punya anak 4, Bu. Bisa menikmati murojaah Al-Quran. Lisannya baca, saya ngerti yang saya baca,
dan saya beramal, insya Allah berusaha untuk mengamalkan ayat yang saya hafal tersebut. Lalu yang timbul di hati saya apa, Bu? Doa untuk kedua orang tua saya. Saya nggak akan bisa merasakan nikmatnya, bahagianya bersama Al-Quran kalau bukan orang tua saya yang mengarahkan saya waktu kecil untuk membaca, menghafal Al-Quran. Makanya saya setuju banget, saya meyakini hadis Rasul bahwa anak menghafal Quran akan bisa memberikan mahkota dan jubah kemuliaan bagi kedua orang tuanya. Itu sangat layak, orang tua itu sangat layak untuk mendapatkannya, karena dia jadi pintu pembuka hidayah untuk anaknya, hingga anaknya dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya beriman sama Allah, sama Al-Quran, sama Rasul, semua rukun iman, pokoknya yang 6 itu ya. Pintu pembukanya Al-Quran yang orang tuanya arahkan dia dari kecil. Deh, ayo ngaji. Kalau malas, ayo deh ngaji. Pokoknya udah diomelin. Sekarang saya bersyukur dulu kayak gituin sama orang tua saya, karena bisa merasakan akhirnya sekarang kenikmatan tersebut. Sekarang jam berapa, Bu? 9:10. Alarm saya udah bunyi ya berarti ya. Nah, bener. Tahu alarm apa, Bu, ini? Mulai berat, kamu butuh bahagia, lanjutkan. Tahu gak ini alarm apa? Alarm yang saya setel setiap 2 jam sekali untuk ngaji, Bu. 10 menit minimal. Boleh baca Qurannya, boleh murojaah, atau membaca arti dari ayat yang lagi saya hafalkan. Tiap 2 menit sekali. 2 jam sekali selama 10 menit. Semoga ngalir untuk kedua orang tua saya berkahnya ya, Bu ya. Mereka sangat layak untuk dapat kemuliaan dari Allah atas kenikmatan rasa bahagia yang Allah kasih ke saya hari ini. Saya ngerasain juga galau, Bu, gelisah, takut, tapi tersingkirkan dengan mudah setiap kali saya mengulang hafalan saya. Bukankah itu bekalan terbaik yang orang tua saya kasih buat saya jalanin hidup, Bu? Saya nangis tapi saya bahagia ya, Bu ya. Bukan nangis sedih. Ya, jadi kenapa tadi saya bilang soal novel saya? Di situ saya ada sebuah cerita saat saya menerima dengan hati terbuka semua permasalahan hidup yang saya alami. Waktu itu usia saya 20 tahun, baru selesai hafal Al-Quran 30 juz. Walaupun belum bisa mungkin ya, baru selesai hafalan. Abi saya memperkenalkan saya dengan seseorang, ibaratnya kayak orang mau dijodohin gitu, Bu. Ternyata orang ini udah berkeluarga, udah punya anak 6. Usianya beda 18 tahun sama saya saat itu. Al-Quran banyak merubah saya, Bu. Saya sebelumnya anaknya agak-agak kurang nurut sama orang tua ya. Tapi saat itu saya sudah bertekad, saya pengen jadi penghafal Quran yang sebenar-benarnya. Saya pengen bisa mengamalkan Al-Quran yang saya hafal lebih dari sekedar jadi hafalan. Setelah saya selesai ngafalin Quran, saya punya tekad, Bu. Sebelum abi saya ngomong, ya Allah, saya pengen jadi hafizul Quran yang sejati, yang hafalan Qurannya bukan cuma ada di lisan tapi nggak nyampe ke hati. Maka tolong bantu saya untuk bisa mengamalkannya di dalam diri saya ya Allah. Tiba-tiba ujian dari perkataan saya datang lewat abi saya, orang tua saya. Kalau saya yang dulu insya Allah saya kabur kabur ya, Bu ya. Coba kalau ibu sendiri kabur nggak? Kabur. Tapi saya bilang sama abi-abi, saya nggak tahu apa yang Allah mau untuk hidup saya. Kalau saya pengen nggak mau, kalau saya jelas jawabannya nggak mau. Tapi kalau abi yakin ini, abi semantap ini, aku paham, abi ngerti agama,
Abi gak akan menjatuhkan aku, mendorong aku ke arah yang buruk. Maka aku akan coba istikharah dulu, karena aku gak tahu takdir terbaik menurut Allah untuk aku tuh apa. Qadarullah. Setelah perjalanan masih belum yakin Bu. Setelah istikharah tuh saya ngomong sama adik saya, Bi, gak bisa kayaknya Bi, baru ada di pikiran saya jadi istri kedua dengan beda usia 18 tahun dan langsung punya 6 anak. Enggak, kayaknya saya nggak bisa, Bi. Tahu apa jawaban Nabi saya? Gak bisa. Ini harus terus berlanjut. Akhirnya saya pada akhirnya nikah, Bu. Jadi istri simpanan. Pada saat itu saya pikir semua akan membaik seiring berjalannya waktu. Ternyata makin parah. Udah mana saya langsung hamil. Saya nggak kenal sama orang ini, tapi begitu nikah, saya hamil langsung, Bu. Orang kalau nggak tahu ceritanya akan mengira saya hamil di luar nikah. Tuh penghafal Quran hamil di luar nikah. Atau yang udah tahu saya nikah jadi istri kedua, kira-kira apa omongannya, Bu? Tuh pelakor hafal Quran tapi nggak punya hati, gitu ya, Bu ya. Kalau nggak tahu ceritanya caci maki pasti luar biasa. Dan itu yang terjadi, Bu, banyak caci maki dari orang-orang yang nggak paham. Saat itulah saya berpegang erat sama Al-Quran, Bu. Allah pasti punya rencana, Allah pasti punya rencana. Saya nggak mungkin disia-siakan. Walaupun sekarang saya nggak tahu gimana cara keluar dari permasalahan ini. Saya hamil, saya harus pergi dari pesantren saya. Saya nggak ngerti mau kemana. Bahkan setelah berjalan beberapa waktu, saya sampai nggak ngerti kenapa harus hidup, Bu. Gak ngerti kenapa sih saya masih hidup ya. Setiap kali bangun tuh bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma, baca sih tapi di mulut doang. Hati rasanya penuh dengan kutukan gitu. Hidup aku bencana banget ya Allah. Gini kali rasanya neraka ya. Wah, pokoknya kayak gitu terus. Dan ternyata suami saya juga mengabaikan saya, Bu. Udah hamil, suaminya akhirnya fokus sama istri pertamanya yang tersakiti gara-gara kelakuan dia. Sayangnya juga diabaikan. 4 bulan pertama hamil sendirian, nggak bisa, kayak nggak punya suami lah pokoknya. Itu dah luar biasa. Berbulan-bulan sampai akhirnya berlalu 1 tahun 10 bulan kemudian. Saya singkat aja, Bu ya, nggak cukup waktunya. 1 tahun 10 bulan masih begitu juga, Bu, gak kelar-kelar. Sampai di suatu hari setelah sholat subuh, saya ngadu sama Allah, ya Allah, sampai kapan sih hidup saya kayak gini? Anak seusia saya nih, ya Allah, 21 tahun, lagi kuliah. Saya di sini punya suami kayak gak punya suami, harus kerja bolak-balik Depok Jakarta, desek-desekan di dalam kereta dengan status yang gak jelas. Ada orang yang mau datang ngelamar pun gak bisa karena masih istri orang, tapi suaminya juga gak jelas. Saya tuh mau diapain sih sebenarnya? Hidup saya mau sampai kapan sih kayak gini? Saya ngafal Quran loh, ya Allah, tapi kenapa hidup saya malah dibikin susah? Katanya orang untuk hafal Quran tuh dapat kemuliaan, kok saya malah dihinakan begini? Sampai kapan ya Allah? Saya nggak kuat. Itu habis sholat subuh doa tubuh kiblat mana ya, Bu ya? Mana? Sana. Oh pas ya, emang udah menghadap kiblat saya. Sambil habis suatu saat doa sambil muntah-muntah, Bu. Parah, muntah-muntah parah. Setelah muntah, apa, Bu? Allah buka pintu hati saya untuk melihat apa yang selama ini tertutup, Bu. Kita kalau lagi dapat masalah, fokusnya sama masalah, benar. Semua yang baik-baik gak kelihatan, benar. Mulai sekarang, Bu, siapa yang lagi punya masalah, boleh angkat tangannya. Yang angkat tangan saya doain semoga masalahnya Allah bantu untuk selesaikan. Yang angkat tangan doang. Semoga yang masalahnya rumit luar biasa, Allah kasih jalan keluar terbaik menurut Allah. Amin. Oke, udah turun lagi tangannya. Semua punya masalah pasti. Di saat seperti itulah saya akhirnya ketemu satu pola, Bu. Sampai saat ini akhirnya saya bisa ngambil satu pola ya. Kalau kita lagi kena masalah, jangan fokus sama masalahnya, fokusnya sama
yang ngasih masalah. Kita akui bisa jadi masalah itu terjadi karena kesalahan kita, benar? Nah, tapi di situ juga ada peran Allah, ya. Di dalam surah Al-Hadid, ya. Al-Hadid ayat 23 kalau nggak salah, atau 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya musibah yang terjadi di bumi atau yang terjadi pada dirimu, sesungguhnya itu adalah sudah tercatat di dalam kitab sebelum itu terjadi. Dan itu mudah bagi Allah. Supaya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kayak gitu terjadi supaya apa, Bu? Supaya kita nggak terlalu sedih sama sesuatu yang luput dari kita, dan kita nggak terlalu senang saat Allah kasih kita sesuatu. Jadi fungsi musibah ya, Bu, ya. Halo, Bu? Ya. Fungsi musibah adalah supaya kalau kita dapat yang enak, kita tidak terlalu bahagia. Kalau kita dapat yang gak enak, kita tidak terlalu sedih. Itu fungsi musibah. Karena Allah ingin kita fokusnya sama Allah saja. Bukan ke sini. Hati ya, Bu, ya. Ini punggung ya, bahu. Karena Allah pinginnya kita fokusnya sama Allah aja. Itu balik lagi ke cerita saya tadi. Abis muntah lega, ya, Bu, ya. Kalau abis muntah lega kan, mungkin ada setan yang buat juga kali di situ. Gitu ya. Disitulah saya baru melihat, loh, aku sehat loh. Ini kan nikmat. Kok saya nggak sadar saya sehat sebelumnya? Saya lagi di Jakarta di rumah teman saya, lagi numpang hidup, numpang tidur, karena mau pulang udah kemalaman. Anak saya di rumah di Depok sehat. Walaupun bapaknya nggak jelas lagi di mana dan sedang apa, sama siapa, dia sehat. Orang tua saya sehat, semuanya sehat. Ini kan nikmat. Di situ langsung, ya Allah, Engkau baik banget sama aku. Dari yang tadinya nangis-nangis nggak terima sama hidup, Bu, berubah. Kau baik banget sama aku. Terus saya disediain makan sama orang tuanya teman saya yang saya lagi nginep di sana. Makanannya sampai ke depan saya. Ada nasi, ada ikan, ada sayur. Saya nangis. Nikmat Allah, aku gak minta tapi Allah hadirkan ke depan aku. Nasinya, ikannya, sayurnya. Perjalanan itu ikan sampai ke piring, lama gak, Bu? Dari benih ikan di lautan, dijagain sama Allah sampai besar, gak dimakan hiu, gak kepancing nelayan. Tapi walaupun akhirnya kepancing sih, buktinya sampai ke piring saya. Di pasar, dibeli, dibersihin, dicuci, digoreng, nyampe ke piring saya. Rizki kita disiapkan bahkan jauh sebelum kita minta. Bahkan masih bikin kita takut sama hidup ini. Allah sebaik itu sama kita. Nasinya, perlu saya ceritain? Gak usah. Dari benih, ya udah, bayangkan sendiri aja. Sayurnya, ya Allah, ini semua nikmat ya. Kok bisa kemarin-kemarin saya buta melihat kenikmatan ini? Saya punya kerjaan walaupun gajinya 700.000 aja, tapi bisa lah buat beli susu anak saya. Saya punya teman-teman yang baik. Di mana lagi dicari teman yang baik? Saya nggak minta tapi Engkau kasih. Ini nikmat banget. Saya lupa sama masalah saya malahan. Saya pergi ke kantor, begitu saya sampai kantor, rasa syukurnya makin meledak-ledak, Bu. Saya mikir, ini kenapa saya merasa sangat bahagia ya? Kenapa semua rasa syukur ini rasanya berdentuman dalam hati? Saya bingung gimana cara nyampein ke Allah kalau saya tuh senang banget jadi saya senang banget bangun hari ini, saya senang banget melakukan semua agenda saya hari itu.
Saya senang dengan semua yang Allah kasih di hidup saya. Gimana cara nyampeinnya? Akhirnya saya lari, itu jam 10 pagi Bu, 10 kurang lah ya. Saya lari ke musola kantor, saya wudhu. Setelah wudhu, saya balik lagi ke kantor, ke sholat dulu. Saya sholat, karena kiblat kan, Allah, penuh dengan air mata kesyukuran. Selesai sholat 2 rakaat, saya doa sama Allah. Ya Allah, aku cariin cuma pengen sampein, aku mau bersyukur karena semua yang baik-baik aja di hidup aku jauh lebih banyak dibandingkan yang susah dan gak enak. Masalahnya masih ada gak Bu? Masih. Mulai hari ini saya terima semua yang terjadi sama saya, ya Allah. Pernikahan itu, kehamilan itu, anak saya, perjalanan yang gak mudah itu, air mata yang mengalir di sana, rasa takut, rasa cemas, khawatir, saya terima semuanya, ya Allah. Karena itu tidak jauh lebih besar dari semua nikmat yang ada, yang udah Kau kasih semua. Mulai hari ini aku maafin dia. Dia siapa Bu? Suami saya. Aku gak apa-apa diginiin, karena ini pasti baik buat aku menurut Engkau. Engkau ya Allah cuma mau pinjam suami saya untuk jadi jalan masuk hidayah ke dalam hati. Saya balik setelah itu, hati tenang. Saya balik ke kantor, saya duduk, saya jadi admin waktu itu di lembaga training. HP mati, karena HP-nya HP kentang tuh. HP jadul. Begitu akhirnya di charger, 2 jam kemudian HP-nya nyala. Jam berapa? Tadi kan jam 10, jam 12. Jam 12 begitu akhirnya saya cek, ada telepon masuk. Wah, apa nih? Ada seseorang menelpon saya. Dia bilang apa? Ibu, sudah tahu belum kabar Pak ini? Suami saya. Iya, beliau meninggal jam 10 tadi pagi. Saat saya sedang bersyukur dan bahkan menerima semua yang terjadi sama saya dan memaafkan dia dengan selapang-lapangnya pemaafan. Saya nggak pernah menyangka itu akan terjadi di hidup saya, tapi Allah punya rencana. Ya, saya bukan bersyukur dengan kematiannya, bukan. Tapi ternyata solusinya itu bukan di saya mengajukan cerai dengan sangat heboh. Ceraikan saya, karena berbulan-bulan saya minta diceraikan, saya nggak diceraikan. Tapi juga tidak dijadikan istri yang benar gitu. Digantung. Kalau digantung tuh lama-lama bisa mati ya Bu. Ya begitulah berbulan-bulan. Tapi akhirnya saya maafkan dan ternyata menurut Allah jalan keluar terbaiknya justru saat saya menerima dan memaafkan selapang-lapangnya. Susah nggak Bu menerima semuanya Bu? Tapi semua jadi mudah kalau kita minta petunjuk sama Allah lewat Al-Quran. Tadi di Al-Hadid ayat berapa udah dilihat? 22 dan 23. Itu buat jadi pegangan buat kita. Jadi habis ini jangan mau terima enaknya doang, tapi terima juga yang gak enaknya. Tapi tenang aja, gak enaknya itu cuma sedikit dibandingkan semua kenikmatan yang udah Allah kasih. Jadi habis ini keluar dari sini bahagia bawaannya. Ya, insyaallah. Kapan waktu terbaik untuk bahagia Bu? Setiap waktu. Ya subuh, ya siang, ya malam. Kita kalau nggak nikmatin kehidupan yang udah Allah kasih, makanya doa bangun tidur tuh alhamdulillah ya Bu, karena sebuah kesyukuran. Banyak orang yang udah meninggal pengen bangun lagi untuk bisa beramal. Kita masih dikasih kesempatan, tandanya itu nikmat yang orang-orang udah nanti pulang dari sini lewatin kuburan nggak Bu? Ibu lihat Bu, setiap orang yang ada di dalamnya itu lagi minta sama Allah untuk dibangkitkan lagi, baik orang baik ataupun orang yang buruknya. Yang buruknya minta dibalikin lagi ke dunia untuk apa? Berbuat kebaikan. Yang baiknya minta balik lagi ke dunia untuk apa?
berbuat kebaikan lebih banyak lagi. Kita yang masih dikasih kesempatan, mungkin kalau kita bisa dengar suara orang dalam kubur ya Bu, enak banget lu masih hidup, manfaatin sebenarnya di ini di dalam kubur, udah nggak bisa ngapa-ngapain ya Bu ya. Tapi kita nggak bisa dengar suara orang dalam kubur ya. Ya udah, saya wakilkan aja. Itu ada di dalam Al-Quran. Berita tentang orang-orang yang udah meninggal tapi minta dihidupkan lagi untuk bisa beramal. Tuh. Jadi kalau baca Quran jangan baca artinya, bacaannya doang, tapi baca juga artinya. Di sini siapa yang suka baca Quran sama artinya? Ya aku nggak ada yang ngangkat sih. Oh ada yang di belakang, Masya Allah. Bu siapa namanya Bu? Vivi. Bu Vivi, Masya Allah, barakallah. Semoga habis ini yang lainnya ikutan ya. Semua petunjuknya udah lengkap Bu ada di sana. Jadi kita nanti akan menemukan berjuta alasan untuk bisa terus bahagia dan mengusahakan amal terbaik. Next. Di manakah kebahagiaan itu? Di mana Bu kebahagiaan Bu? Di masjid, di rumah, di alam, di semua tempat yang udah Allah ciptakan. Itu ada kebahagiaan. Bahkan pun kamar mandi ada bahagia di sana Bu. Bisa pipis, bisa buang air, itu bahagia Bu. Cuma kita nggak sadar aja. Kalau orang yang udah merasakan susahnya buang air besar, susahnya buang air kecil, mereka bisa merasakan betapa nikmatnya bisa buang air itu. Benar nggak Bu? Iya. Apalagi kegiatan yang lebih dari sekedar kita lakukan di kamar mandi. Di masjid kita bisa ngapain Bu? Sholat, baca Quran, dengar kajian. Gak harus masjid lah, ruangan gini juga bisa. Di rumah, di wajah anak-anak kita yang udah punya cucu mana? Nah, di wajah cucu kita. Ibu-ibu, nenek-nenek kalau udah punya cucu lebih sayang sama cucunya daripada sama anaknya. Iya kan? Saya ngalamin. Ya, gitu. Di wajah anak-anak kita ada tanda-tanda kebesaran Allah di sana, Bu. Lihat dia bagaimana saat dia masih bayi, kita timbang-timbang sekarang udah besar, udah bisa melakukan semua hal sendiri, udah mandiri. Kita lihat ada kebesaran Allah di sana yang harusnya bikin kita makin menyadari betapa berkah dan karunia Allah itu banyak buat kita, tapi kita nyarinya nggak ada terus. Punya anak sih, tapi nggak sukses, anaknya belum kayak si anak tetangga sebelah. Terus aja kayak gitu sampai mati pun nggak akan bisa merasakan bahagia. Ya, lanjut. Bagaimana Al-Quran bisa membawa kebahagiaan? Catat nih Bu, ini penting. Yang pertama, dibaca. Makanya perintah pertama dari Allah Al-Quran saat turun pertama wahyunya adalah Iqra. Iqra itu berarti membaca dan memahami apa yang dibaca, bukan cuma sekedar baca. Makanya yang kedua adalah memahami apa yang dibaca. Ada satu pertanyaan yang diajukan sama salah seorang non-muslim di acaranya Dr. Zakir Naik. Tahu Dr. Zakir Naik? Beliau orang yang cerdas banget, dia hafal Bible, dia hafal Quran, hafal Bible, hafal kitab-kitab agama sebelah, gitu ya. Dia hafal semuanya. Dia dapat pertanyaan dari seorang non-muslim yang hadir di acara beliau. Kalau hadir tuh sampai puluhan ribu orang datang ke acara beliau. Pertanyaannya cuma satu aja. Kalau Islam itu seindah apa yang dokter sampaikan, kenapa pada kenyataannya banyak muslim yang justru jadi pencuri, jadi sampah masyarakat, tidak mencerminkan Islam itu sendiri? Dr. Zakir Naik pasti ditanya gitu, jawabnya apa Bu? Angguk-anggukin kepala. Dan jawabannya akan selalu saya ingat sampai kapanpun. Saya sampaikan ke ibu-ibu semua saat ini, supaya muslim kita mulai dari Indonesia, dari pondok bambu, berubah mulai dari pondok bambu ini. Dengar jawabannya, ini luar biasa. Islam memang indah jika muslim membaca dan memahami apa
apa yang ada di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Tuhan. Bacalah Al-Quran dengan bahasamu. Nah, tuh, garis bawahin ya Bu, apa? Bacalah Al-Quran dengan bahasamu.